ada satu komplek di daerah Jakarta Selatan. Nah, ada satu waktu di tahun 2014, ada satu sapam baru gitu, Bi. Nah, sapam muda umurnya 24 tahun, namanya Agus, kita sebut aja. Oke. Nah, di malam itu untuk pertama kalinya selama seminggu dia kerja di sana, dia harus masuk shift malam jam 6 sore mulai sampai jam 6 pagi. Si Agus ini shift malam sama Pak Burhan namanya. Umurnya sekitar 60 tahunan dan dia udah jadi sapam senior lah di sana. Sampai sekitar jam 12 malam dan mereka harus mencar lah buat ngasih tahu jam keluarga komplek itu buat mukulin tiang listrik. Mereka berdua sepedaan tuh mencar. Biasanya sekitar 10 menitan habis ngiterin komplek itu, sapam-sapam itu ketemuan lagi di pos ronda depan yang tempat mereka ngumpul pertama. Terus masuk jam berikutnya mereka ngiter lagi. Pokoknya gitu terus sampai jam 5 pagi lah. Singkat cerita jam 12 aman, ngiter jam 1 aman, jam 2 aman. Nah, masuklah ngeronda di jam 3 ini. Dan akhirnya Agus ngerasain hal yang aneh di komplek ini pas jam 3 pagi dia ngeronda. Pas jam 3 pagi itu Agus mencar sendiri. Dia ngelewatin blok pertama dan blok kedua, ya biasa aja, nggak gimana-gimana. Metokin tuh tiang listrik, tong, tong, tong gitu jam 3. Nah, pas masuk ke blok 3, Agus tuh ngerasa kayak, kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal pas si Agus sudah ngiter dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu kan dia nggak ngerasa ada apa-apa kan, aman-aman aja kan. Dan sampailah di tiang listrik yang harus dipukul sama Agus di blok 3 ini. Nah, pas banget emang tiang listrik yang harus dipukul sama Agus ini persis di depan rumah kosong ini. Pas Agus turun dari sepedanya buat ngetok tiang listrik itu, Agus tuh denger kayak ada suara gitu dari dalam rumah kosong itu. Nah, kalau si Agus nih kayak nyari-nyari sumber suara dari mana gitu kan. Pas nggak nemu asal suara dari mana, si Agus tiba-tiba denger lagi, Bihnat, dari rumah kosong itu ada suara kayak sini gitu, suara cewek, dan dia tuh denger dari atas rumahnya gitu. Jadi kayak rumah ini tuh gede banget dan 2 tingkat. Pas Agus nengok ke lantai 2 kasar sumber suara itu, si Agus tuh bener-bener ngeliat jelas banget, Bihnat, dari dalam lantai 2 itu ada jendela. Nah, dia lihat ada kuntilanak berdiri di jendela itu. Aduh. Jelas banget berdiri, kuntilanak gede gitu loh. Si Agus ini bener-bener takut banget. Dia langsung kayak balik lagi ke sepedanya. Dia ngetok tuh cepet tuh yang kayak teng teng teng. Abis itu dia ngayuh sepedanya kencang lagi tuh. Tapi baru beberapa kayuhan, tiba-tiba rantai sepeda tuh copot. Terpaksalah dia harus turun dan nenteng sepedanya buat jalan, buat ngejauhin dari rumah itu. Nah, pas Agus lagi nenteng sepedanya sambil jalan, lagi-lagi Agus tuh ngerasa kayak berat banget. Tapi bukan sepeda yang berat, Bihnat. Dia tuh ngerasa badan yang berat gitu loh. Buat jalan tuh berat banget. Di situ Agus sudah ngerasa capek. Dia mau berhenti tapi takut. Pas lagi jalan nenteng sepedanya, tiba-tiba Agus ditelepon sama Pak Burhan. Diangkatlah sama Agus kayak, "Pak Burhan, kenapa, Pak?" Pak Burhan tuh suara tuh kayak rada panik gitulah. Ngomong ke Agus kayak, "Gus, kamu udah ngelewatin rumah tua di blok 3 itu belum?" Agus nanya kayak, "Iya, udah, Pak. Kenapa emang?" Pak Burhan ngomong lah, "Gus, maaf Gus, saya lupa ngasih tahu. Kalau kamu jam 3 lewatin situ, kamu harus berhenti terus nyapa rumahnya. Kalau nggak, penunggu rumahnya ngikutin kamu." Aduh. Tapi si Pak Burhan belum ngomong ke Agus. Agus kan baru tahu juga kan, Bi, akan hal ini kan. Bener-bener Agus tuh gelagapan banget lah dan takut banget. Jadi dia tuh mau ngomong apa, mau jawab apapun juga diem. Beres banget Agus matiin telepon. Tiba-tiba Agus denger dari belakang dia persis ada suara cewek kayak ngomong, "Berat nggak, Mas?" Pas Agus nengok ke belakang, ternyata ada kuntilanak, Bi. Nah, lagi ada di punggungnya si Agus ini. Jadi selama ini nih si Agus tuh ngegemblok kuntilanak yang dia lihat di rumah kosong itu. Anjing.